Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfa, Sarjana Sains Terapan Bidan Magister Kebidanan dengan NIDN 1111048802. Saya merupakan salah satu dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan nifas dan menyusui, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Capaian pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan, kebutuhan nutrisi pada pasca melahirkan dan menyusui, evidence-based dalam asuhan pasca persalinan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan laktasi, pengenalan tanda bahaya pada masa pasca persalinan dan laktasi, manajemen asuhan pada ibu pasca persalinan dan laktasi, serta upaya promotif dan preventif berbasis Islam berkemajuan dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi. Adapun metode pengajaran yang saya terapkan yaitu metode DIE atau Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima dan dipahami mahasiswa dengan baik. Pada saat perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, serta praktikum. Saya juga menggunakan metode studi kasus agar mahasiswa lebih maksimal dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan animo dan kemandirian mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang saya ampuh. Interaction merupakan kegiatan pertemuan secara langsung antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi-materi yang ada pada mata kuliah ini, di mana bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran pada mata kuliah. Kegiatan ini juga dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Asesmen merupakan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi yang sudah diberikan dengan pemberian tugas terstruktur dan ujian, di mana hasil evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan yaitu UTS 4%, UAS 5%, tugas individu 10%, proyek 16%, ujian praktikum atau OSP 13%, aktivitas partisipasi 52%. Adapun referensi pada mata kuliah ini beragam, yaitu berupa modul yang saya tulis sendiri, kemudian ada tambahan referensi dari beberapa buku lain dan artikel jurnal yang saya rekomendasikan untuk mahasiswa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan nifas dan menyusui ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cuplikan video proses belajar mengajar saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Kalau dari jawabannya semuanya semangat ya. Oke, baik, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang keempat ya, terkait dengan mata kuliah asuhan nifas dan menyusui. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mungkin bisa kita baca sama-sama untuk doa kita sebelum belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, baik. Di sini kita sudah memasuki untuk materi yang keempat ya, pertemuan keempat di mata kuliah asuhan nifas. Nah,
di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar masa NIPAS. Masih ingat? Kita review dulu yang pertemuan minggu kemarin. Kebutuhan dasar masa NIPAS apa aja? Nutrisi, cairan. Coba. Yang pertama itu ada nutrisi, cairan, istirahat yang cukup, kemudian mobilisasi dini. Boleh dilanjutkan oleh teman Ibu? Boleh, silahkan. Yang masih ingat, kan baru minggu kemarin nih. Lanjut, Sunia. Nah, tadi sudah disebut ada kebutuhan nutrisi, cairan. Apalagi Sunia? Kebutuhan? Eliminasi, kemudian olahraga ringan seperti senam NIPAS dan yoga. Kemudian apa lagi? Sudah, itu aja yang diingat. Oke, lanjut Emma. Kira-kira ada yang bisa disebutkan kalau misalnya nih kebutuhan personal hygiene, apa yang dilakukan pada personal hygiene? Kalau personal hygiene ada BAB dan BAKU, kemudian ada kebutuhan seksual dan kebutuhan ambulasi. Oke, satu lagi Lutfia. Izin menjawab tadi Bu yang personal hygiene. Oke. Misalkan mau membasuh vaginanya dari depan ke belakang itu diajarkan. Terus juga mengganti celana dalamnya dikeringkan setelah BAB terlebih dahulu Ibu. Oke, bagus sekali. Masih ingat ya ternyata ya. Alhamdulillah masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Ibu tambahkan sedikit terkait dengan personal hygiene. Semuanya memang sudah benar. Mencuci perineum ya. Apalagi kalau misalnya ibu ada luka perineum. Sehingga kita harus mengajarkan bagaimana cara melakukan perawatan perineum agar tidak terjadi infeksi dan lukanya cepat sembuh. Oke, sampai di sini ada yang masih mau menambahkan? Sudah cukup? Oke, baik. Kita lanjutkan ya untuk materi hari ini, yaitu tentang kebutuhan nutrisi. Kalau minggu kemarin kita membahas kebutuhan dasarnya salah satunya nutrisi, di minggu hari ini adalah untuk lebih spesifiknya kita bahas tentang kebutuhan nutrisi, di mana kalian harus memahami atau mampu mendeskripsikan kebutuhan zat gizi pada ibu menyusui, kemudian hubungan gizi pada ibu menyusui, lalu ada dampak kurang gizi pada ibu menyusui, dan faktor yang mempengaruhi status gizi ibu. Atau ada yang sudah membaca tentang bagaimana hubungannya, kebutuhan zat gizinya, kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh ibu? Ada yang sudah membaca belum? Sudah. Kira-kira apa Nia? Coba sebutkan salah satu. Izin menjawab Ibu, kebutuhan zat gizi pada ibu menyusui itu kan sangat penting ya. Caranya yang pertama yang paling penting itu adalah kebutuhan protein. Betul. Ikan laut, ikan air tawar, terus ada yang penting ikan, terus ayam, terus protein, telur. Oke. Untuk membantu proses pengeringan luka. Kalau misalkan menjadi luka pada perineumnya. Oke, betul sekali ya. Terima kasih Nia atas jawabannya. Kita berikan aplaus untuk Nia biar lebih semangat ya, biar lebih semangat. Oke, sudah disebutkan. Artinya Nia sudah membaca sebelumnya karena sudah kita sebutkan bahwa minggu ini kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan nutrisi pada ibu NIPAS dan menyusui. Nah, di mana kebutuhan gizi itu adalah jumlah energi dan zat gizi yang harus dipenuhi pada masa laktasi. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan ibu, mendukung pemulihan saat persalinan, dan memenuhi kebutuhan produksi ASI. Kemudian zat gizi juga kalau di wanita di bawah usia 24 tahun itu jenis makanannya harus berasal dari olahan susu. Dan apa? Karena untuk apa ini? Untuk menambah pertumbuhan tulang. Kemudian kalau wanita yang
operasi, artinya ibu-ibu yang melahirkan dengan cara operasi juga membutuhkan makanan dengan kandungan vitamin C untuk mempercepat penyembuhan luka operasinya, dan kandungan yang proteinnya tinggi seperti yang disebutkan Nia tadi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak akibat operasi tadi. Nah, kemudian ada tujuan dari pemenuhan zat gizi. Apa saja yang menjadi tujuannya? Ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi ibu. Kemudian untuk mendukung produksi ASI yang optimal. Kemudian juga untuk mempercepat pemulihan pada pasca persalinan atau pada masa nipas. Kemudian mencegah kekurangan gizi dan anemia pada ibu nipas. Lalu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi melalui ASI yang dikonsumsi tadi, melalui pemberian ASI dari ibunya langsung ya. Nah, kemudian ada penambahan energi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia. Kemudian ada indeks massa tubuhnya, tingkat aktivitas, dan bagaimana cara jenis ibunya menyusui. Kemudian ibu menyusui disarankan untuk mengkonsumsi air putih ya, air mineral sebanyak 2,5 liter setiap hari, serta menghindari minuman yang mengandung kafein. Contohnya seperti apa? Kopi, teh ya. Kemudian juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019, di dalam angka kecukupan gizi, ibu menyusui membutuhkan kalori dan energi yang lebih banyak. Nah, ibu menyusui membutuhkan kalori itu sekitar 400 sampai 500 kilokalori di setiap harinya. Penambahannya pada saat ibu sedang menyusui. Nah, dibandingkan kalau ibu yang tidak menyusui itu hanya 2.300 kilokalori. Berarti kalau ditambahkan 400 sampai 500 jadinya berapa? 2.700 sampai 2.800 per hari ya. Nah, kemudian sini bisa kita lihat di dalam 6 bulan pertama kebutuhan kalori sebanyak berapa tambahannya. Nah, lebih dari 3.300, bisa sampai 400 kilokalori. Kemudian juga proteinnya, lemaknya, kalsium, vitamin A, C, D, zat besi, serta asam folat. Di sini bisa dilihat berapa kebutuhannya, gramnya berapa di sini ya. Kemudian kalau usia bayinya sudah 6 bulan sampai 1 tahun, kebutuhannya berbeda lagi. Nah, bisa dilihat di sini untuk kalorinya saja bisa meningkat jadi lebih dari 400, bisa saja sampai 500 per hari tambahannya ya. Kemudian kalau proteinnya bertambah 18 gram per hari, lebih menurun sedikit dari yang usia di 6 bulan pertama. Nanti bisa sambil dibaca kembali ya. Kemudian, nah sini bisa kita lihat kenapa kebutuhan energi ibu menyusui itu meningkat. Karena apa? Yang pertama aktivitas fisik. Ketika aktivitas fisik ibu itu meningkat dan ibu semakin aktif, maka kebutuhan energinya semakin tinggi ya. Kemudian berat badan awal yang rendah membutuhkan lebih banyak kalori untuk memenuhi energi ibu tadi. Kemudian juga frekuensi menyusui itu lebih sering sehingga lebih membutuhkan banyak kalori untuk apa? Untuk memproduksi ASI-nya tadi. Nah, kemudian kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein ini juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi ya, serta untuk memperbaiki jaringan tubuh ibu. Karena kalau ibu habis melahirkan ini kan ada luka di dalam tubuh, sehingga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi diperlukanlah protein yang tinggi. Sumber protein yang sudah disebutkan oleh Nia tadi, salah satunya ikan, telur, daging, bisa didapat juga dari kacang-kacangan dan tahu. Tetapi kita juga bisa menyarankan, kita bisa lihat dulu kondisi ibunya, tidak selalu kita sarankan daging ya.
kita lihat keadaan ibunya mampu tidak dia dari segi sosial ekonominya untuk beli daging. Kalau tidak ada daging, apa alternatif lain? Bisa tahu, juga bisa yang ada protein tinggi. Kemudian juga bisa dari telur. Nah, kemudian fungsi dari protein itu apa? Untuk membangun dan memperbaiki jaringan, memproduksi enzim, hormon, dan sebagai antibodi. Kemudian jumlahnya itu dibutuhkan tambahan 25 gram protein per hari dibandingkan sebelum ibu menyusui ya. Jadi selalu ada tambahan. Kemudian ada kebutuhan karbohidrat, di mana kebutuhan karbohidrat ini adalah sebagai sumber utama, sumber energi bagi ibu menyusui. Yang pertama, sumber karbohidrat itu berasal dari nasi, kemudian kentang, roti, pasta, buah-buahan, dan sayuran. Nah, tapi kalau bagi kita masyarakat Banjar itu pasti konsumsinya nasi ya. Kemudian jumlahnya itu membutuhkan 200 sampai 250 gram karbohidrat tambahan per hari. Lalu ada serat yang didapat dari sayuran tadi. Nah, ini juga untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah konstipasi. Karena ibu yang habis melahirkan biasanya mengalami konstipasi. Dalam 1 sampai 2 hari itu ibu masih belum bisa BAB. Makanya kadang kenapa ya tidak bisa BAB. Nah, kalian harus bisa menjelaskan karena apa ibunya tidak bisa BAB. Kemudian disarankanlah untuk mengkonsumsi banyak makan serat, sayuran. Bagaimana kalau ibunya yang tidak suka makan sayur? Nah, ya harus ada alternatif pengganti. Misalnya makan buah. Kan banyak, terutama seperti kalian aja contohnya ada yang tidak suka makan sayur kan? Nah, makan buah apel katanya. Kemudian ada kebutuhan lemak. Nah, kebutuhan lemak ini untuk produksi ASI dan perkembangan otak bayi ya, di mana ada sumber lemak sehatnya yang berasal dari alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan mengandung biji-bijian. Kemudian jumlahnya itu membutuhkan 20 sampai 30% lah peningkatannya per hari. Kemudian manfaatnya untuk penyerapan vitamin, meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian ada kebutuhan mineral bagi ibu menyusui. Nah, kebutuhan vitamin di sini sangat penting bagi fungsi tubuh juga termasuk untuk produksi ASI tadi. Vitamin A, vitamin C, kemudian vitamin B, D, dan E. Ini bisa nanti Bu Hanfian lihat ya, lihat dan baca apa saja yang menjadi sumber dari vitamin A itu apa ya, sumber vitamin A. Kemudian kalau vitamin C apa? Kalau di Banjarmasin ini kan banyak yang ini ya penghasil jeruk. Nah, bisa didapatkan dari jeruk yang mudah didapat ya. Kemudian pisang. Nah, itu juga sebagai vitamin C. Untuk apa? Untuk penyerapan zat besinya. Kemudian ada kebutuhan mineral ya. Kebutuhan mineral di sini bisa kita lihat bisa didapatkan dari kalsium, kemudian zat besi, iodin, dan zinc. Nah, kemudian ada beberapa kombinasi dari makanan ya. Sehingga kombinasi tadi supaya ibunya tidak bosan ya dengan makannya yang itu-itu aja. Biasanya kalau ibu nipas itu apalagi dia misalnya tinggal dengan mertua, itu banyak pantangan sehingga mempengaruhi terhadap nanti nutrisi yang dikonsumsi ibunya. Jadi gunakan berbagai jenis kombinasi makanan biar bisa ibunya konsumsi ya. Nah, lalu apa hubungan gizi ibu menyusui dengan ASI? Hubungannya itu sangat erat sekali ya untuk produksi ASI. Kemudian dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Maka apabila pemberian ASI-nya baik,
maka berat badan bayi akan meningkat, integritas kulitnya otomatis akan bagus, perkembangan motoriknya juga bagus, kemudian tonus ototnya juga akan bagus. Nah, ada beberapa syarat bagi ibu menyusui, dari bagaimana menyusun menunya, kemudian bagaimana mengkonsumsi air putih, kemudian menghindari makanan yang banyak mengandung bumbu, terlalu panas, terlalu dingin, ya. Kemudian ibu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan berwarna hijau, sayur-sayuran berwarna hijau. Nah, ada dampak kekurangan gizi bagi ibu dan bayi. Kalau pada ibu itu terdapat penurunan cadangan energi, penurunan berat badan, bisa terjadi anemia, kemudian penurunan daya tahan tubuh, gangguan pemulihan pasca persalinan, kemudian bisa meningkatkan resiko depresi. Kemudian dampak pada bayi itu resiko pertumbuhannya tidak akan menjadi optimal, kemudian peningkatan resiko penyakit dan terjadinya gangguan perkembangan. Nah, ada beberapa juga faktor yang mempengaruhi gizi pada ibu. Yang pertama adalah dari asupan makanannya, kemudian tingkat pengetahuan tentang gizinya bagaimana, kemudian tingkat pendidikannya, lalu pendapatan dan status ekonominya, pekerjaan ibu, kondisi kesehatan ibu, kemudian usia, paritas, budaya dan pantangan makan tadi, lalu dukungan keluarga, kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan dan aktivitas fisik dan istirahatnya. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi gizi ibu menyusui ya. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Sudah jelas? Oke, nanti juga bisa dilihat pendidikan gizi pada ibu menyusui ya. Bisa kalian baca nanti di PPT ini ataupun di modul yang sudah dibagikan, di situ sudah tertulis jelas ya. Tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sudah jelas semua terkait yang disampaikan tadi? Alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya bisa kita lihat nih. Seorang perempuan usia 28 tahun, P2 anal datang ke puskesmas pada hari ke-7, datangnya untuk kontrol ya. Nah, ibu mengeluh mudah lelah, ASI-nya terasa kurang lancar. Kemudian hasil pengkajian ibu hanya makan 2 kali sehari karena apa? Nah, kemudian menu yang dikonsumsi adalah nasi dan mie instan. Kemudian ibunya jarang mengkonsumsi lauk, sayur. Nah, kemudian kalau dari hasil pemeriksaan fisik ini masih dalam batas normal. Bayi menyusu setiap 2-3 jam sekali. Kira-kira apa yang perlu dikonseling dari kasus ini? Yang perlu digarisbawahi ibunya, jenis makanan ibunya. Ibunya suka mengkonsumsi mie instan. Kemudian ibunya merasa lemas. Nah, kira-kira apa konselingnya? Alhamdulillah. Ya, artinya sudah paham, sudah mengerti. Jawabannya benar ya. Menganjurkan ibu untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak protein dan lainnya apa? Vitamin, mineral, ya. Oke, berarti sudah paham kan kalau misalnya ada kasus seperti ini yang ditemukan? Baik, ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita nanti ketemu lagi di minggu depan dengan praktikum ya. Praktikumnya adalah mempraktikumkan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini terkait dengan nutrisi ibu menyusui. Yaitu pada minggu depan nanti kita akan melakukan praktikum konseling tentang nutrisi pada ibu menyusui. Sampai di sini jelas?
Oke, nanti persiapkan ya, latihan dulu. Nanti di panduannya dibaca, checklistnya dibaca untuk persiapan kita praktikum minggu depan. Oke, kalau semuanya sudah jelas, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan ya. Apalagi kalian mau jadi bidan. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.